Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim Muhammad khatibil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil huril muajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin, para undangan Allah sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Tuhan Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala. Tentunya masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita pada hari ini, pada saat yang berbahagia ini, dari rumah kita masing-masing, dari kediaman kita, dimanapun kita hadir, kita datang dan berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah sebagai bentuk kemuliaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah mudah-mudahan dari seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan, apakah itu ibadah badaniyah, apakah itu ibadah qalbiyah maupun ibadah maliyah, dengan harapan insya Allah mudah-mudahan benar-benar menjadi salah satu dari amal ibadah yang pada akhirnya seluruh kita, semua kita akan memperoleh jaminan maghfirah atau ampunan kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat diiringi salam, tak bosan-bosannya kita menghadiahkan pahala kepada Ruhul Muqaddasah, junjungan alam, itu pimpinan umat manusia sedunia, imam para nabi, penutup para rasul, yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang berbeda dengan seluruh para rasul, nabi yang berbeda dengan seluruh para nabi, sehingga Muhammad merupakan basyarun lakal basyar, manusia yang tak sama dengan semua manusia yang ada. Sebab itulah, sebagai utusan Allah yang merupakan nabi penutup dari seluruh para nabi, rasul penghabisan dari seluruh para rasul, beliau sanggup menyatakan sikap, beliau berani memproklamirkan diri, beliau mampu berkata dan menyatakan, wa ana khatamun nabiyina, akulah nabi penutup, akulah nabi terakhir, akulah nabi penghabisan, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi lahir ke dunia ini setelah aku, dan tidak ada lagi rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin, para undangan Allah sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, sebagai umat kita berhak sekaligus pantas
memperbanyak selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi kita, sebagai rasul kita, satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang berani menjamin umatnya di akhirat, yang mampu memberikan syafaat kepada umatnya di akhirat. Tentu kita, orang-orang yang menginginkan syafaatnya, maka hendaknya memperbanyak selawat kepada baginda Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dalam rangka memperoleh syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah hadirin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lewat mimbar Jumat ini, Hatib ingin mengajak kita semua lewat Al-Quranul Karim, sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada bulan Rajab yang ayat telah dibacakan dalam khutbah. Kalau kita lihat lewat renungan ayat tersebut, kita bisa melihat perkembangannya. Hampir setiap bulan dalam kalender kita Islam memiliki nilai-nilai sejarah, mengandung peristiwa-peristiwa penting, terdapat riwayat-riwayat yang sangat luar biasa. Kalau kita bicarakan Muharram, kita diingatkan ke peristiwa hijrah, perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Madinah, masuknya bulan Syawal. Kita juga diajak dengan peristiwa yang terjadi dalam bulan Syawal. Di bulan kedua Syawal, kita diingat dengan peristiwa lahirnya Rasulullah. Singkatnya, ketika hidup kita tiba di bulan Rajab, perjalanan hidup kita tiba di bulan Rajab, kita diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merasakan kemahabesar Allah dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, Isra Mi'raj bukan peristiwa biasa, namun peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Allah dalam menceritakan peristiwa Isra wal Mi'raj yang terjadi pada petang akad malam Senayan pada tanggal 27 Rajab tahun 620 atau 21 Masehi, di saat umur Rasulullah mencapai 51 tahun lebih. Peristiwa ini diceritakan dalam Al-Quranul Karim, yang kemudian Allah memakai kalimat tasbih. Padahal banyak Al-Quran menceritakan peristiwa bersejarah, bagaimana Al-Quran menceritakan sejarah Ibrahim Khalilullah yang dibakar oleh Namrud laknatullah. Peristiwa penting, peristiwa dahsyat, peristiwa hebat, tapi tidak diawali ayatnya dengan kalimat tasbih. Bagaimana Fir'aun, bahkan Namrud, bermacam sejarah-sejarah Islam yang terjadi, yang diriwayatkan, yang disejarahkan, yang diceritakan oleh Al-Quran, tapi tidak diawali ayat dengan kalimat tasbih. Kalau kami sampaikan tentunya banyak riwayat yang terkandung dalam Al-Quran, tapi singkatnya, bagaimanapun banyaknya sejarah yang diceritakan Al-Quran, hebatnya sejarah diceritakan Al-Quran, tapi tak satu pun ayat diawali dengan kalimat tasbih. Tapi ketika Al-Quran menceritakan peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 27 Rajab, Allah memakai ayat dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, ila akhir. Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk menjamin peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ingin kami sampaikan lewat mimbar Jumat pada hari ini bukanlah perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah, sampai ke Masjid Baitul Muqaddis, sampai ke langit yang ke-7, sampai ke Mustawa Arsy dan Ars dan sebagainya.
Tapi yang ingin kami sampaikan lewat mimbar Jumat yang berbahagia ini, setelah Muhammad bertemu dengan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada beliau, tujuannya untuk umat. Pesan itu mengandung 5 makna. Hal itu diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Apa kata Nabi? Lailatan musliyan ila sama' awsani rabbi bi 5 asya'. Di dalam perjalananku Isra wal Mi'raj, pada malam aku diisrakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu Allah berpesan kepadaku 5 perkara. Apa pesan pertama Allah kepada Muhammad? Yang khususnya umatnya kita. Yang pertama, la tu'alliq qalbaka fid dunya fa inni lam akhluqha laka. Hai Muhammad, jangan kau cinta dengan dunia. Jangan kau bangga dengan dunia. Jangan kau sibuk dengan dunia. Jangan kau tertipu dan dilalaikan oleh kehidupan dunia. Kenapa? Fa inni lam akhluqha, karena dunia ini tidak diciptakan untuk engkau. Karena itu, dalam keadaan dunia telah diamanahkan dari awal, ketika Allah dan Rasulullah, di mana Allah memberikan amanah kepada Rasulullah, memberikan pesan-pesan, memberikan wanti-wanti. Begitu khawatirnya kehidupan dunia, begitu cemasnya hal-hal yang ada di dunia, dan begitu menakutkan sesuatu yang ada di dunia ini. Sampai-sampai Allah mengatakan kepada Muhammad, ya Muhammad, la tu'alliq qalbaka min dunya fa inni lam akhluqha laka. Jangan kau tertipu dengan kehidupan dunia, jangan kau cinta dengan dunia ini. Karena dunia bukan diciptakan untuk engkau. Ungkapan itu juga bahkan tertulis di dalam Al-Quran Karim dalam surah Al-Kahfi ayat 7. Apa kata Allah dalam hal itu? Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kata Allah, apapun yang ada di permukaan bumi ini, apapun yang ada di dunia ini, berharga atau tidak, milik kita atau tidak, barang kita atau tidak, berguna untuk kita atau tidak, dari mulai harta dan kekayaan, pangkat jabatan dan kedudukan, tahta dan wanita, pimpinan balik lipe, utunan mentilek-tilek, rumah dan batin-tilek, ini yang kami sadulu, kata Allah. Zinatallah, itu hanya sekedar perhiasan, itu hanya sekedar mata'un qalil, itu hanya zinatallah. Awak nak boleh lena, awak nak boleh tertipu, awak nak boleh terpesona. Karena apapun awak di dunia, kayunya awak di dunia, hebatnya awak di dunia, mantapnya awak di dunia, semua akan meninggalkan kita. Jangan kita kira ini kawan laki awak, jangan kita kira laki sahabat kita, jabatan andalan kita, kekayaan, kebanggaan kita, semua akan berpisah. Tapi teman yang terbaik yang ikut dengan kita sebagai the best friend, sebagai teman yang terbaik, Allah gambarkan dalam Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Barang siapa mereka ingin bertemu dengan Allah, mereka harus punya amal yang saleh. Apa itu amal yang saleh?
ibadah badaniyah, ibadah qalbiyah, ibadah maliyah. Dialah sebagai the best friend, sebagai teman yang terbaik, yang ikut dengan kita sampai ke alam Allah. Ia sanggup mempertanggungjawabkan kita di hadapan Allah, yang mampu menutup pintu neraka dan mampu membuka pintu surga. Karena itu, ketika kita hari ini masih hidup di dunia, masih punya kekuatan, masih punya fasilitas, masih punya hal-hal yang membanggakan kita saat ini, janganlah kita lalai dengan semua itu. Janganlah kita bangga dengan semua itu. Janganlah kita sombong dengan semua itu. Ingatlah, kesombongan akan berpisah dengan kita. Seluruh yang kita banggakan akan meninggalkan kita, dan kita akan dihadapkan di hadapan Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Lantas apa yang akan kita andalkan? Lantas apa yang akan kita bawa? Lantas apa yang akan kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab itulah, dari sesibuk-sibuk apapun kita di dunia ini, dari sebagus-bagus apapun kita saat ini, dari sebesar-besar apapun posisi kita saat ini, sisihkan waktu sedikit untuk bermusyahadah, bermulaqabah dengan Allah. Dan itulah tijarah yang tak murah, tijarah yang tidak akan merugikan kita. Berbahagia kita hari ini yang berkumpul di masjid ini untuk bertakarub dengan Allah dengan rangka waqtaru ilaihil wasilah. Kita mencari jalan yang bisa mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu membatasi kita. Singkat saja yang kedua, pesan Allah yang kedua, waj'al mahabbataka li fa inna masirakum ilayya. Curahkanlah cintamu kepadaku, karena sampai kembalimu adalah aku. Curahkan hati kita kepada Allah dengan ungkapan zikran kasiran. Zikir sebanyak-banyaknya, ingat Allah seutuhnya 24 jam. Kosongkan hati dengan hal-hal yang berpaling dari Allah. Bagaimana kemudian at-tahalli ali sifatil mazmumah wa tahalli bi sifatil mahmudah. Kita mampu mengeluarkan hal-hal yang menjadi zulmah dalam diri kita. Apa itu zulmah? Bintik hitam yang menutupi hati. Dari mana datangnya? Bil maksiatillah. Penyebabnya bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam konteks itulah, dengan waqtaru ilaihil wasilah, kita mencari jalan yang bisa mendekatkan diri dengan Allah dengan jalan waj'al mahabbataka li fa inna masirakum ilayya. Kita curahkan cinta kita kepada Allah, karena sampai kembali kita Allah. Bagaimana cara mencintai Allah? Waqtaru ilaihil wasilah, dengan jalan yang bisa mendekatkan dengan Allah lewat ibadah badannya, lewat ibadah qalbiyah, lewat ibadah maliyah. Kalau saudara hari ini punya harta, jadikan harta barang yang bisa menyampaikan Allah kepada Allah. Kalau hari ini saudara punya jabatan, jadikan jabatan saudara yang mampu mendekatkan diri dengan Allah. Kalau hari ini saudara punya usaha, jadikan usaha-usaha saudara bisa mendekati diri kita dengan Allah. Kalau saudara tak punya apa-apa, jadikan hatimu, akhlakmu, dirimu, sifatmu yang bisa mendekatkan diri dengan Allah dengan jalan waj'al mahabbataka li fa inna masirakum ilayya. Yang ketiga, wajtahid fi talabil jannah. Pesan Allah yang ketiga kepada Muhammad, wajtahid fi talabil jannah. Bersungguh-sungguhlah kita dalam mencari surga. Tidak memandang sebelah mata, tidak sepilih, tapi kita yakin seutuhnya, berupaya dan bersungguh-sungguh. Salatnya kita hari ini
dengan reda Allah. Datangnya kemudian kita hari ini mengharap reda Allah. Munculnya kita di tempat ini berharap reda Allah. Bukan karena takut neraka atau karena ingin masuk surga. Tetapi hadirnya kita hari ini dalam rangka mencari reda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara Allah masukkan ke surga bukanlah urusan kita, tapi hanya urusan Allah. Tapi saudara datang kemari, salatnya, zikirnya, sedekahnya, ingin masuk surga, mohon maaf. Karena surga tidak bisa dibeli lebih. Surga tidak bisa dibayar di jabatan. Andai kata surga tak ada, mungkin kita tak bakal salah. Tapi salah karena Allah, ibadah karena Allah, sedekah karena Allah. Perkara Allah memasukkan ke surga, itu urusan Allah, adalah bonus dari ibadah saudara-saudara. Karena itu, wajib kita jannah, bersungguh-sungguhlah kita mencari atau mendapatkan kecintaan Allah, atau untuk berkejar-kejar kita untuk mencari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan keikhlasan di dalamnya. Jika ada yang keempat, Rabbul Aisa minal khalqi fa innahu laysa min syurur. Hentikan harapan kita dari manusia, karena tak sedikit pun mereka mampu menolong kita. Jangan kita menggantungkan hidup kepada orang lain, menganggap mereka mampu menolong kita, menganggap mereka mampu menyelamatkan kita, menganggap mereka mampu mengangkat derajat kita. Mereka tak punya kekuatan sedikit pun. Ketika kita menganggap mereka mampu menolong kita, maka pindahnya Tuhan kita bukan dari Allah, tapi pindahnya Tuhan Allah kepada mereka. Tetapi jauhkan hal itu. Allah katakan dalam pesan ini ketika surat Mi'raj, wa kun aisan minal khalqi fa innahu laysa min syai'un. Hentikan harapanmu kepada manusia, karena manusia tak sedikit pun mampu memberikan pertolongan kepadamu. Yang mampu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala urusannya. Dan yang kelima, wadum alat tahajudi. Mari kita lestarikan salat tahajud adalah salat malam. Karena tahajud adalah salat Rasulullah pertama sebelum Nabi diperintahkan ketika dimakamkan 50 salat dalam pesta Isra. Di mana salat tahajud dilakukan oleh Rasulullah. Zuhur, salat Nabi Ibrahim. Asar, salat Nabi Yunus. Maghrib, salat Nabi Isa. Isya, salat Nabi Musa. Subuh, salat Nabi Adam. Tapi salat Nabi kita Muhammad adalah salat tahajud. Maka ketika waktu alat tahajud lestarikanlah salat-salat tahajud kita. Fa'inna nusaltu ma'al qiyamil lail. Karena pertolongan Allah itu akan muncul ketika kita sedang salat tahajud. Apa urusan masalah yang kita hadapi? Mari serahkan kepada Allah lewat takbiratul ihram, lewat ibadah yang mulia dengan melakukan salat malam. Mudah-mudahan 5 pesan Allah kepada Muhammad yang merupakan mau'izah bagi umat telah kami sampaikan pada hari yang berbahagia ini, menjadi mudah-mudahan renungan bagi kita bersama, terutama bagi kami sendiri dalam rangka mencari ridha dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu berkasih kita yang benar datang dari Allah dan yang salah merupakan kesalahan kami sendiri. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina bi salatil jumu'i wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad khatimil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil hawlil muajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim,
وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعلنا من موجبات الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء ويا قاضي الحاجة. اللهم اجعلنا يا الله من مقيم الصلاة ولا تجعلنا يا الله من التارك الصلاة. اللهم اجعلنا يا الله من المتوفقين ولا تجعلنا يا الله من المتفرقين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.